Yerusalem baru saja berguncang, bukan karena politik, bukan karena rumor, melainkan di langit, batu, dan suara. Kilatan aneh menerangi langit di atas kota tua. Suara dalam yang menyerupai tiupan trompet bergema melintasi tembok-tembok kuno, dan di bawah bukit Bait Suci, tanah itu sendiri bergetar. Kebetulan atau peringatan? Selama berabad-abad, nubuat telah menunjuk Yerusalem sebagai panggung di mana babak terakhir sejarah akan terungkap. Dan kini, dalam satu malam, cahaya, getaran, dan suara telah memaksa dunia kembali bertanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Para skeptis bergegas mencari penjelasan, kilatan atmosfer, pergeseran geologi, sementara para percaya membuka Alkitab mereka dan membaca kata-kata yang telah diucapkan sejak lama. Akan ada tanda-tanda di langit dan gempa bumi di berbagai tempat. Namun inti dari semuanya adalah ini. Ini bukan tentang menetapkan tanggal atau mengejar histeria. Ini tentang tetap waspada, tentang mendengarkan ketika dunia berguncang, ketika ciptaan seakan mengerang, ketika bahkan batu-batu tampak berbisik tentang apa yang akan datang. Malam ini kita akan menelusuri garis waktu dari apa yang baru saja terjadi di Yerusalem, bagian demi bagian. Tetaplah bersama saya, karena entah Anda percaya atau ragu, apa yang terjadi di Yerusalem menyangkut kita semua, dan itu meninggalkan satu pertanyaan yang menggema di udara. Apakah Kristus akan segera datang? Semuanya dimulai dengan tenang, tepat setelah matahari terbenam. Para peziarah kembali dari doa malam, para pedagang menutup kios mereka. Kota itu perlahan kembali ke ritme malamnya yang kuno. Lalu, tanpa peringatan, langit terbuka dengan cahaya. Para saksi menggambarkan garis-garis cahaya yang bertahan, seperti api putih menari di langit, bukan seperti kilat yang menghilang dalam sekejap, melainkan denyutan yang bergetar seperti detak jantung. Tembok kota tua bersinar sesaat, seolah diterangi oleh sesuatu dari dunia lain. Sebagian berteriak ketakutan, yang lain terdiam, menatap ke atas tanpa mampu bergerak. Lalu datanglah suara itu, bukan tundur, bukan angin yang berdesir di antara batu, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, seperti tiupan trompet rendah yang mengembang di udara. Getarannya terasa hingga ke dada dan tulang. Seorang peziarah berbisik sambil menangis, rasanya seperti langit sedang mengumumkan sesuatu. Dan seolah gema menjawab gema, tanah di bawah bukit Bait Suci mulai bergerak. Getaran mendadak menjalar keluar, batu-batu bergemeretak di pelataran, debu terangkat dari celah-celah. Orang-orang tersandung, berpegangan pada tembok-tembok kuno. Sebagian berjerit, yang lainnya terpaku dalam kekaguman. Untuk sesaat, seolah gunung itu sendiri mengerang. Ilmuwan segera memberikan penjelasan. Mereka menunjuk ke lembah retakan Yordan, garis patahan yang bergeser jauh di bawah kota. Mereka berbicara tentang pembiasan atmosfer, fenomena cuaca langka, serta harmonik alami antara batu dan udara. Penjelasan memang ada, namun bagi mereka yang mengalaminya secara langsung, peristiwa itu terasa lebih besar daripada sekedar geologi, karena urutannya begitu jelas. Pertama, langit berkilat, kemudian suara seperti trompet, lalu bumi bergetar. Langit, suara, batu. Sebuah pola yang telah tertulis lama dalam kata-kata yang dihafal banyak orang di Yerusalem. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan diliputi keseksaan dan kebingungan, sehingga hati manusia menjadi takut. Lukas 21 ayat 25 hingga 26. Maka kita pun dihadapkan pada pertanyaan, apakah ini sekedar rangkaian kebetulan yang saling terhubung, ataukah satu suara yang berbicara melalui langit dan bumi memperingatkan sesuatu yang akan datang? Untuk menguji pertanyaan itu, kita harus melihat lebih dekat, bukan hanya pada langit yang menyala dan tanah yang bergetar, tetapi juga pada para saksi yang mengaku melihat lebih dari itu. Sesosok bercahaya berdiri di Bukit Zaitun, bersinar seperti kilat dan dikelilingi oleh keheningan yang terlalu pekat untuk dijelaskan. Tanda-tanda di langit dan guncangan di bumi. Langit selalu memiliki suara. Bagi Israel kuno, pemazmur menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bagi para nabi, cahaya-cahaya aneh dan guncangan kosmis bukanlah sesuatu yang random. Itu adalah pesan yang tertulis di kanvas ciptaan. Dan bagi orang-orang biasa di Yerusalem pada malam itu, langit tampaknya menuliskan pesan yang terlalu kuat untuk diabaikan. Para saksi berbicara dengan bahasa yang lebih menyerupai puisi daripada sains. Sebuah cahaya terang yang berdenyut berulang kali, gelombang cahaya yang melayang seolah hidup. Itu bukan kilatan badai yang tiba-tiba, tidak ada guntur yang mengikutinya, tidak ada awan yang dapat menjelaskannya. Sebaliknya, cahaya itu muncul dan muncul kembali, bertahan di cakrawala.
Tembok kota tua bersinar selama beberapa saat, seolah diterangi oleh obor yang tak dipegang siapapun. Sebagian berlutut dalam doa, membisikkan kata-kata para nabi. Yang lain terkejut dan berteriak, wajah mereka pucat dalam cahaya tersebut. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat dan berbisik, "Jangan takut, ini hanyalah cahaya." Namun matanya sendiri basah oleh ketakutan. Karena cahaya, ketika datang tanpa peringatan, membangkitkan ingatan akan nubuat. Akan ada pemandangan yang menakutkan dan tanda-tanda besar dari langit. Lukas 21 ayat 11. Lalu suara itu kembali. Para saksi mata bersikeras bahwa itu bukan badai, bukan ledakan, bukan suara buatan manusia. Berulang kali mereka membandingkannya dengan trompet, rendah, metalik, bergema di jalan-jalan batu, seolah kota antik itu sendiri adalah alat musiknya. Dan disinilah memori Alkitab kembali terbangkitkan. Trompet yang pernah didengar Israel di Sinai, trompet yang dikatakan Paulus akan berbunyi saat kebangkitan, trompet yang dalam Wahyu dinyatakan akan menandai akhir zaman. Kemudian bumi menjawab, retakan tajam mengguncang bukit Bait Sici. Debu terangkat, batu-batu bergetar, permukaan tanah retak. Itu bukan gempa besar yang menghancurkan, tidak ada runtuhan tembok atau menara. Namun bagi mereka yang berada di sana, getaran itu membawa makna yang jauh melampaui kekuatannya. Seorang peziarah berkata, rasanya seperti gunung itu sendiri menghembuskan nafas, sebuah desahan yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Yang lain menggambarkannya seperti seorang ibu yang sedang merintih dalam persalinan. Sains tentu saja memiliki penjelasannya sendiri. Lembah retakan Yordan, kata mereka, memang tidak pernah benar-benar tenang. Garis patahan bergeser di bawah lapisan sejarah yang berusia berabad-abad. Cahaya di langit menurut mereka bisa disebabkan oleh partikel yang terbiaskan, ionisasi, atau kilatan atmosfer. Bahkan suara itu menurut sebagian penjelasan mungkin berasal dari resonansi alami, gema yang bergetar melalui batu dan udara. Namun demikian, bagi sebagian orang di Yerusalem, tanda-tanda itu tidak berhenti pada langit dan batu. Kabar mulai menyebar tentang sesuatu yang bahkan lebih aneh. Sebuah penglihatan di Bukit Zaitun. Sosok bercahaya yang mengenakan pakaian putih menyilaukan, berdiri dalam keheningan seolah-olah gunung itu sendiri menantikan kedatangannya kembali. Klaim penampakan di Bukit Zaitun pun mulai beredar. Saat Yerusalem berusaha menenangkan diri dari kilatan aneh dan getaran tanah, laporan lain mulai tersebar. Awalnya hanya bisikan, lalu semakin keras setiap kali diceritakan ulang. Di Bukit Zaitun, tepat di sebelah timur kota, beberapa orang mengaku melihat sosok. Bukan bayangan, bukan seseorang yang sedang lewat, melainkan sesuatu yang bercahaya. Para saksi mata menggambarkannya dengan hati-hati, hampir dengan rasa takut. Sebuah kehadiran yang diselimuti putih berkilauan, lebih terang dari cahaya bulan, namun tidak menyakitkan bagi mata. Sebagian mengatakan sosok itu berdiri diam, tangan terentang seolah memberi berkat. Yang lain bersumpah mereka melihat malaikat mengelilinginya, sekumpulan makhluk yang berpakaian dalam cahaya yang sama menyilaukannya. Selama beberapa saat, lereng bukit itu tampak bercahaya, lalu secepat kemunculannya, semuanya lenyap, hanya menyisakan keheningan. Bukit Zaitun memang selalu syarat dengan pengharapan. Di tempat inilah Yesus berdoa sebelum penangkapannya. Disinilah ia naik ke surga, sementara para malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan di tempat ini pula Nabi Zakaria pernah menulis, maka Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Pada waktu itu kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 5-6. Bagi orang percaya, simbolismenya sulit untuk diabaikan. Namun kehati-hatian tetap diperlukan. Kristus sendiri telah memperingatkan, jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau dia ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda besar dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Matius 24 ayat 23-24. Sejarah penuh dengan visioner, penipu, rumor, dan mukjizat yang direkayasa. Kebijaksanaan dan ketajaman rohani sangat diperlukan. Jadi bagaimana kita menyikapi klaim-klaim ini? Di satu sisi, kitab suci menyatakan bahwa kedatangannya tidak bersifat pribadi atau tersembunyi, melainkan terbuka, terlihat, dan mustahil untuk dilewatkan. Setiap mata akan melihatnya. Wahyu 1 ayat 7. Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa penglihatan semacam ini memiliki dampak besar pada hati manusia. Ia membangkitkan harapan, ia mengingatkan kita pada janji-janji yang sering kita lupakan,
ia membangkitkan kerinduan yang selama ini tertidur hingga sesuatu mengguncangnya. Apakah yang dilihat orang-orang itu adalah penglihatan ilahi, histeria bersama, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Hasilnya tetap sama. Kota itu diingatkan bahwa Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan bersama semua orang kudusnya. Dan sebagaimana cahaya di langit dan penglihatan di lereng bukit menggugah hati, tanah di bawah Yerusalem juga mengungkap misteri lain. Di lembah Hinom, yang dalam kitab suci dikenal sebagai Gehenna, para arkeolog menemukan peninggalan yang menimbulkan pertanyaan mendalam. Di lembah Hinom, yang dalam Alkitab disebut Gehenna, para arkeolog menemukan artefak yang terkubur jauh di dalam tanah. Dan apa yang mereka temukan memicu perdebatan ilmiah sekaligus perenungan spiritual. Laporan menyebutkan adanya kendi-kendi tanah liat yang tersegel dan tersimpan dalam kegelapan selama berabad-abad. Ketika dibuka dengan hati-hati, ditemukan jejak minyak dan anggur, dua unsur yang syarat makna dalam Alkitab. Minyak digunakan untuk mengurapi raja dan imam. Anggur dituangkan dalam persembahan perjanjian dan persekutuan. Apakah ini hanya wadah penyimpanan biasa dari rumah tangga kuno, ataukah benda-benda ini dahulunya merupakan bagian dari ritual sakral yang mencerminkan ibadah di Bait Allah? Di samping kendi-kendi itu, ditemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Sebuah pedang, berbeda dari yang lain, berasal dari periode yang sama. Gagangnya memiliki ukiran samar, telah lapuk oleh waktu, namun masih terlihat pola-pola yang oleh sebagian orang dianggap menyerupai bunga dan sulur tanaman, seperti ornamen yang digambarkan dalam Bait Suci Salomo. Dan yang paling mencolok, sebuah peti kecil dengan hiasan pola sulur dan bunga yang halus. Bagi mata yang terlatih, desainnya mengingatkan pada seni ukir yang dijelaskan dalam kitab Keluaran, ketika para pengrajin memahat kerub dan pohon palma, atau dalam kitab Raja-Raja, saat dinding Bait Suci Salomo dihiasi ukiran bunga bakuling dan labu. Memegang artefak semacam itu seakan merasakan nafas sejarah, seolah-olah kitab suci sendiri berbisik melalui batu yang dipahat. Namun disinilah letak ketegangannya. Nabi Yeremia pernah menyatakan lembah ini sebagai tempat penghakiman, tempat bejana-bejana dipecahkan sebagai tanda murka Allah atas Israel yang tidak setia. Yeremia 19 ayat 1. Namun kini yang ditemukan justru bejana-bejana utuh, tidak pecah, tidak terserak, namun terpelihara. Taman dan makam di bawah gereja makam kudus. Jika lembah Hinom berbicara tentang penghakiman dan belas kasihan, maka penemuan di bawah gereja makam kudus membawa kita langsung pada inti harapan Kristen, kebangkitan. Pada tahun 2022, ketika para restorator bekerja untuk menstabilkan dan melestarikan situs Ancing itu, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa tersembunyi tepat di bawah fondasinya. Di bawah lapisan marmer, dupa, dan doa selama berabad-abad, terdapat jejak taman yang pernah dibudidayakan. Tanah yang diperkaya dengan biji zaitun, biji anggur, dan serbuk polen dari tanaman yang telah lama punah. Di samping taman itu, yang dipahat langsung dalam batu, para arkeolog juga menemukan makam-makam yang berasal dari abad pertama. Sekilas, ini mungkin terdengar seperti lapisan sejarah lain, satu detil lagi dalam kisah panjang Yerusalem. Namun bagi siapapun yang mengenal Injil, kesesuaiannya sangat mencolok. Injil Yohanes mencatat, di tempat ia disalibkan ada sebuah taman, dan di taman itu ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Yohanes 19 ayat 41. Matius menegaskan bahwa kubur itu adalah pemberian dari seorang kaya, Yosuf dari Arimatea, yang menyediakan makamnya sendiri bagi tubuh Yesus. Matius 27 ayat 60. Dan surat kepada orang Ibrani mengingatkan bahwa semua ini terjadi di luar tembok kota, tepat seperti lokasi penemuan itu. Bayangkan ini. Di bawah hiruk-pikuk kota tua, di bawah abad-abad kapel, tempat suci dan altar, batu-batu itu masih berbicara. Taman kematian telah menjadi taman kehidupan. Kubur yang pernah tertutup, kini selamanya kosong. Dan melalui arkeologi, ratapan itu kembali berbisik kepada dunia modern yang meragukan, mempertanyakan, atau melupakan. Sejarah pun memperdalam keajaiban ini. Setelah kebangkitan, Roma berusaha menghapus memori itu. Pada tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrian dalam tindakan penentangan yang terencana membangun sebuah kuil pagan di lokasi ini, dengan harapan menghapus kisah kematian dan kebangkitan Kristus. Namun upayanya justru berbalik arah. Dengan menutup lokasi itu di bawah lapisan batu, ia justru melestarikannya. Berabad-abad kemudian, ketika para peziarah Kristen mencari tempat penyaliban dan penguburan, mereka dapat melacaknya dengan tepat, karena tempat itu tersembunyi, bukan hilang. Sebuah penyelenggaraan ilahi, bahkan di tengah pemberontakan pagan.
Ketika para restorator menyingkirkan debu, maknanya tak terbantahkan. Ini bukan sekedar makam, ini adalah pengingat bahwa sejarah bukanlah mitos, melainkan fakta. Penguburan dan kebangkitan Kristus terjadi di tanah yang nyata, di tempat yang nyata, dan meninggalkan jejak yang nyata. Taman itu bersaksi bahwa kebangkitan bukan sekedar harapan abstrak, melainkan janji yang berakar di bumi dan batu. Paulus pernah berseru, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu?" 1 Korintus 15 ayat 54-55. Dan di sini, di bawah gereja makam kudus, kata-kata itu seakan bangkit dari dalam tanah itu sendiri. Ini lebih dari sekedar arkeologi. Ini adalah sebuah panggilan. Batu-batu itu memanggil kita bukan hanya untuk mengingat apa yang telah terjadi, tetapi untuk hidup dalam terang peristiwa itu. Kubur yang kosong adalah sejarah, tetapi juga nubuat. Sebuah pengingat bahwa Dia yang telah bangkit akan datang kembali. Gerbang timur yang mulai bergerak di sebuah pintu tertutup. Selama berabad-abad, satu gerbang di Yerusalem telah menarik lebih banyak imajinasi, nubuat, dan doa dibandingkan yang lain. Gerbang timur, yang juga disebut gerbang emas, menghadap langsung ke Bukit Zaitun di seberang lembah Kidron. Dan meskipun kini tertutup rapat dengan batu dan dijaga oleh keheningan, laporan terbaru menunjukkan bahwa gerbang itu tidak setenang yang terlihat. Para saksi berbicara tentang suara retakan di malam hari yang bergema dari dindingnya, debu yang jatuh dalam cahaya bulan, serta pergeseran halus pada batu-batu besar, seolah-olah gerbang kuno itu gelisah dalam tidurnya. Insinyur memeriksa lokasi tersebut, mencatat adanya getaran, penurunan alami serta erosi yang tak terelakkan oleh waktu. Namun demikian, tidak ada penyebab tunggal yang benar-benar mampu menjelaskan gejala tersebut. Gerbang itu tampaknya mulai berbisik. Mengapa hal ini penting? Karena gerbang timur selalu memiliki bobot nubuati. Nabi Yezekiel melihat dalam penglihatan kemuliaan Tuhan masuk dari arah timur, dengan berkata, "Kemuliaan Allah Israel datang dari arah timur, dan kemuliaan Tuhan masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang menghadap ke timur." Yezekiel 43 ayat 2-4. Bagi Israel, timur adalah arah kembalinya kemuliaan Tuhan. Berabad-abad kemudian, Zakaria menubuatkan bahwa Tuhan sendiri akan berdiri di Bukit Zaitun, tepat berseberangan dengan gerbang ini, dan gunung itu akan terbelah menjadi dua. Zakaria 14 ayat 4. Maka tidaklah kebetulan bahwa gerbang itu menghadap gunung tempat Yesus naik ke surga, dan ke arah di mana kitab suci menyatakan Ia akan kembali. Namun sejarah menambah lapisan lain. Pada abad ke-16, Sultan Ottoman Sulaiman Agung memerintahkan agar gerbang timur ditutup dengan batu-batu besar. Ia juga memerintahkan pembangunan pemakaman Muslim tepat di depannya, dengan tujuan menghalangi setiap kemungkinan masuknya Mesias. Dalam pikirannya, Mesias Yahudi tidak akan mencemarkan dirinya dengan melintasi area kuburan. Namun nubuat tidak dapat dihentikan oleh tangan manusia. Apa yang dibuka oleh Tuhan, tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Apa yang telah ditetapkan Tuhan, tidak ada tembok yang dapat menghalanginya selama-lamanya. Jadi ketika Yerusalem modern mendengar retakan bergema dari gerbang yang tertutup itu, ketika debu jatuh dari celah-celahnya, pertanyaan kembali muncul. Apakah ini sekedar erosi, hasil dari weather dan waktu, ataukah ini sebuah perumpamaan dalam batu, sebuah pengingat bahwa gerbang yang ditutup manusia tidak mampu menahan rencana Tuhan? Jadi gerbang itu tetap berdiri, retak namun tertutup, menunggu waktu yang telah ditentukan. Dan mungkin, pertanyaan sebenarnya bukanlah kapan batunya akan runtuh, melainkan apakah kita siap menyambut Dia yang akan melaluinya. Ketika kita mundur sejenak dari detail, cahaya di langit, getaran di bumi, penglihatan di Bukit Zaitun, peninggalan dari lembah Hinnom, makam di bawah gereja makam kudus dan gerakan gerbang timur, sebuah pertanyaan pun muncul dengan alami. Apakah ini hanya peristiwa yang terpisah-pisah, ataukah ada pola yang lebih besar yang sedang bekerja? Kitab suci sering berbicara tentang konvergensi. Yesus menggambarkan hari-hari terakhir bukan sebagai satu tanda yang tiba-tiba, melainkan seperti sakit bersalin. Matius 24 ayat 8. Seorang ibu tidak mengetahui secara pasti kapan bayinya akan lahir, namun setiap kontraksi, setiap rasa sakit menandakan bahwa waktunya semakin dekat. Demikian pula dengan nubuat. Tidak ada satu peristiwa pun yang secara tunggal menyatakan akhir, tetapi bersama-sama, semuanya berdenyut dengan rasa mendesak. Perhatikan peta dari apa yang telah terjadi. Langit berkilat dan bumi bergema. Gema dari peringatan Yesus dalam Lukas 21 tentang gempa besar, kelaparan dan tanda-tanda menakutkan dari langit. Di Bukit Zaitun, para saksi berbicara tentang sosok bercahaya, sebuah pengingat yang menggetarkan dari penglihatan Zakaria bahwa Tuhan akan berdiri di gunung itu bersama semua orang kudusnya. Di lembah Hinnom, bejana dan pedang muncul ke permukaan, mengingatkan pada peringatan Yeremia dan firman bermata dua yang disebutkan dalam kitab Ibrani.
Di bawah gereja makam kudus, taman dan makam kembali berbisik tentang kebangkitan, inti dari harapan Kristen. Dan di gerbang emas, batu-batu yang ditutup manusia tampaknya mulai bergerak, mengingatkan pada visi Yezekiel tentang kemuliaan yang datang dari timur. Secara terpisah, semuanya mungkin dapat dijelaskan. Geologi, psikologi, arkeologi, erosi. Namun bersama-sama, semuanya mulai terdengar seperti sebuah paduan suara. Setiap suara sendiri mungkin tidak meyakinkan, tetapi ketika digabungkan, mereka bergema seperti melodi yang terlalu tua untuk diabaikan. Inilah keseimbangan yang harus kita pegang. Ini bukan jaminan bahwa akhir akan segera tiba. Kristus sendiri berkata, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya sendiri." Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Tanda-tanda ini bukanlah kelahiran itu sendiri, melainkan kontraksi yang menunjuk ke arahnya. Mereka membangkitkan harapan, bukan menentukan kalender. Namun tanda-tanda memiliki tujuan. Trompet dalam kitab suci tidak pernah dibunyikan untuk hiburan. Selalu ada makna mendesak di dalamnya, sebuah panggilan untuk berkumpul, bersiap, dan terbangun. Kilat di langit, getaran di bumi, pergerakan gerbang kuno, baik itu natural atau supranatural, simbolis atau literal, semuanya seperti tiupan trompet bagi jiwa. Bukan untuk menumbuhkan kecemasan, melainkan untuk memanggil kita kepada kesiapsiagaan. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita perlu berhenti sejenak. Sebab tidak semua orang melihat peristiwa-peristiwa ini sebagai tanda tangan Tuhan. Sebagian berpegang pada sains semata, yang lain menganggapnya sekadar sensasi. Karena itu, agar kita berjalan dengan bijaksana, kita juga harus memberi ruang bagi suara para skeptis. Sudut pandang skeptis, sains, sensasi, dan doktrin yang sehat. Tidak semua orang yang mendengar laporan ini dipenuhi rasa takjub. Bagi sebagian, penjelasannya sederhana. Gempa bumi adalah hal yang umum di lembah retakan Yordan. Cahaya aneh di langit bisa jadi fenomena atmosfer, semburan matahari, atau partikel terionisasi. Suara seperti trompet, mungkin itu gema yang terbawa melintasi perbukitan, atau dengung mesin dari kejauhan. Bahkan pergeseran batu di gerbang timur pun bisa dijelaskan sebagai erosi, getaran dari pembangunan di sekitar, atau proses alami waktu yang berjalan perlahan. Dan sejujurnya, pandangan-pandangan ini tidak seharusnya diabaikan. Kitab suci sendiri mengajarkan kita untuk menguji segala sesuatu dan berpegang pada apa yang baik. Tuhan tidak meminta kita meninggalkan akal sehat. Dia yang menciptakan hukum alam tentu dapat menggunakannya sebagai alatnya. Jika langit menyatakan kemuliaannya, mengapa kita harus terkejut ketika sains melihat proses alami di mana iman mendengar gema ilahi? Mungkin keduanya berjalan bersamaan. Coba lihat sejarah. Pada tahun 1000, banyak orang berkumpul dengan harapan Kristus akan kembali. Pada tahun 1844, kekecewaan besar menghancurkan harapan ribuan orang ketika prediksi gagal. Dalam beberapa dekade terakhir, buku dan para pengkhotbah menetapkan tanggal-tanggal yang berlalu begitu saja, meninggalkan kekecewaan dan ejekan. Sensasi berlebihan selalu menjadi tiruan dari pengharapan yang sejati. Inilah perlindungan bagi hati kita. Kita tidak membangun iman di atas rumor. Kita tidak mengejar setiap berita seolah-olah itu adalah terompet terakhir. Melainkan kita mengukur segala sesuatu dengan firman Tuhan. Kita menjaga pikiran tetap cerah, sementara hati tetap menyala dengan pengharapan yang kudus. Skeptisisme dengan demikian memiliki perannya. Ia memaksa kita untuk melambat, menguji, dan menimbang dengan hati-hati. Namun, kita tidak boleh membiarkan skeptisisme berubah menjadi sinisme yang menutup telinga terhadap suara Tuhan. Dan kita juga tidak boleh membiarkan semangat menjadi kegilaan yang membuat kita mengejar setiap bisikan. Jalan yang sempit adalah doktrin yang sehat. Mata terbuka, hati siap, langkah teguh. Bagian 10. Apa yang sebenarnya diajarkan kitab suci tentang kedatangan kedua? Setelah tanda-tanda, setelah spekulasi, setelah peringatan tentang penyesatan, kita tiba pada inti persoalan. Apa yang sebenarnya dikatakan kitab suci tentang kedatangan Kristus kembali? Sebab, jika kita ingin hidup dalam kesiapsiagaan, kita harus membangun hidup bukan di atas rumor atau ketakutan, melainkan di atas fondasi kokoh firman Tuhan. Kebenaran pertama adalah ini, kedatangannya akan bersifat pribadi dan terlihat. Para malaikat berkata kepada murid-muridnya ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, Yesus ini yang terangkat dari kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Kisah Para Rasul 1 ayat 11.
Ia tidak akan kembali sebagai gagasan, bukan sebagai filosofi, bukan sebagai penglihatan tersembunyi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ia akan datang dalam kemuliaan dengan tangan yang pernah tertusuk dan tubuh kebangkitan yang sama yang telah meninggalkan bumi ini. Kebenaran kedua, kedatangannya akan penuh kemuliaan dan kuasa. Yesus sendiri berkata, "Sebab seperti kilat memancar dari timur dan tampak sampai barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia." Matius 24 ayat 27. Tidak akan ada kesalahpahaman, tidak ada yang perlu bertanya, apakah kamu dengar dia sudah datang minggu lalu? Tidak, kedatangan itu akan seperti kilat yang membelah langit, tiba-tiba, terang, dan tak terbantahkan. Kebenaran ketiga, kedatangannya akan membangkitkan orang mati dan mengubah yang hidup. Paulus menggambarkannya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Ini bukan mitos, ini adalah janji kebangkitan. Kubur tidak akan menahan mereka yang menjadi miliknya. Dalam 1 Korintus 15, Paulus menambahkan, dalam sekejap mata, pada bunyi sangkakala terakhir, kita semua akan diubah. Yang fana akan mengenakan yang tidak fana, dan yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak binasa. Kedatangan kedua bukan hanya tentang akhir sejarah, tetapi tentang awal kehidupan kekal. Tubuh diperbaharui, ciptaan dipulihkan. Namun kitab suci juga jelas mengenai konsekuensi moralnya. Kedatangan Kristus akan menjadi kemuliaan bagi sebagian, tetapi ketakutan bagi yang lain. Wahyu 6 menggambarkan raja dan para panglima, orang kaya dan miskin berseru agar batu-batu menimpa mereka untuk bersembunyi dari hadapan Anak Domba. Bagi mereka yang menolaknya, kedatangannya adalah penghakiman. Bagi mereka yang percaya kepadanya, itu adalah upah. Sesungguhnya aku datang segera, kata Yesus dalam Wahyu 22 ayat 12, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lalu mengapa ia menunda? Petrus menjawab dengan lembut, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, seperti yang dianggap sebagian sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Penundaan itu adalah belas kasihan. Setiap hari yang diberikan adalah kesempatan bagi seseorang untuk berbalik, percaya, dan bersiap. Dan itu membawa kita pada pertanyaan, bagaimana kita menanti? Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan iman. Bukan dengan spekulasi kosong, melainkan dengan pengabdian yang nyata. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Petrus menambahkan, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 11. Dan Paulus menegaskan, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi pesannya bukan menebak tanggal, pesannya adalah hidup siap setiap hari. Hidup dalam kesiapsiagaan, panggilan untuk merespons dan berdoa. Ketika hal-hal ini mulai terjadi, Yesus sendiri berkata, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Bukan kepala yang tertunduk karena takut, bukan mata yang tertutup oleh keputusasaan, tetapi wajah yang terangkat dalam pengharapan. Sebab akhir zaman bukan akhir dari harapan, itu adalah pengenapannya. Jika hatimu tergerak malam ini, aku mengundangmu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami tidak selalu siap. Kami sering teralihkan, lelah, dan terjebak dalam hiruk-pikuk dunia ini. Namun malam ini, kami memilih untuk mengarahkan pandangan kami kembali kepadamu. Ampunilah kami ketika kami menyimpang, kuatkan iman kami ketika kami ragu. Ajarilah kami untuk tinggal dalam hadirat-Mu setiap hari. Penuhilah kami dengan keberanian untuk bersaksi sampai hari Engkau datang dalam kemuliaan. Datanglah ya Tuhan Yesus. Amin.
Pertanyaannya bukan apakah Kristus akan kembali lagi, tetapi kapan. Dan pertanyaan yang lebih besar lagi adalah ini, apakah kita sudah siap? Karena itu, marilah kita hidup dengan berjaga-jaga, dengan penuh doa, dan dengan kesetiaan. Marilah kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan, bukan ketakutan. Dan ketika sangkakala itu berbunyi, kiranya kita termasuk di antara mereka yang mengangkat kepala dengan sukacita.